kecuali bapak Anda konglomerat gitu ya, bolehlah. Tapi kalau Anda yakin ingin berdiri diri sendiri, ikut aktif di organisasi, itu pesan saya. Tapi kalau ikut jangan ikut-ikutan. Nah ini yang miris nih ya, ikut-ikutan aja ya, ikut ini ikut sana tapi nggak jadi apa-apa kan. Jangan. Cari organisasi yang sesuai passion Anda dan jadi sesuatu di organisasi itu. Minimal apa Pak? Ya, jadi ketuanya dong gitu targetnya. Tapi kan ketua cuma satu Pak. Iya kalau gitu jadi wakilnya lah gitu ya. Atau jadi sekretarisnya deh gitu kan. Sekretarisnya kan bisa 4 itu kalau sekretarisnya. Jadi ikut organisasi, jangan cuma sekedar ikut-ikutan ya. Seperti itu. Lalu membangun jejaring profesional ya. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama itu bangun relasi dengan dosen, alumni dan praktisi. Tadi di awal sudah saya sampaikan ya. Bangun relasi dengan dosen ya. Usahakan Anda itu dikenal jujur, dikenal semangat sama dosen Anda, dikenal wah ini kalau misalnya si Nurjana dikasih kerjaan pasti selesai. Itu yang paling penting. Gitu ya. Positif image ya. Itu yang penting. Lalu ikuti seminar ya, kalau ada seminar ikut, apalagi yang gratisan, wajib gitu ya, ikut. Lalu workshop dan konferensi ya, konferensi biasanya ada di setiap prodi masing-masing ya. Kalau Anda dapat ada kesempatan diajak ikut aja gitu ya, mudah-mudahan nggak bayar gitu kan. Biasanya kalau on the spot pas hari H disuruh sama dosennya, hari ini nggak ada kuliah, ikut seminar, wah datang tuh, Anda bisa lihat realitas keilmuan Anda di dalam pekerjaan. Lalu gunakan platform profesional ya, ada platform LinkedIn segala macam yang Anda ikut platform itu. Nah selanjutnya adalah mengasah skill ya. Sorry, next slide. Nah, mengasah skill. Gimana Pak mengasah skill itu Pak? Di lab. Nah ini salah satu lab yang ditampilkan adalah salah satunya lab di pendidikan masyarakat ini. Ini sedang melakukan pelatihan safety officer awareness training ya. Nah, mengasah skill, bagaimana caranya? Yang pertama Anda belajar jadi tim lintas disiplin ya. Di mana tempatnya? Sekali lagi tempatnya di organisasi ya, di BEM itu ya. Bukan BEM sekarang apa namanya? HIMA ya. Di HIMA itu Anda ikut kerja tim lintas disiplin ya. Lalu belajar komunikasi efektif gitu. Lalu kepemimpinan dan manajemen waktu. Ini Anda akan diasah ya. Kepemimpinan manajemen waktu. Anda masih muda, Anda masih boleh salah gitu ya. Jadi ambil jatah salah Anda sebanyak-banyaknya, sehingga nanti kalau sudah jadi bapak-bapak, salahnya nggak banyak-banyak banget gitu ya. Jadi penting ini kepemimpinan dan manajemen waktu. Lalu kreativitas ya, Anda belajar untuk mengasah kreativitas dan problem solving. Kalau Anda berorganisasi, balik lagi ya. Jadi saya banyak promosi HIMA ini ya, tapi memang itu realitasnya teman-teman ya. Salah satunya HIMA gitu ya, Anda ikut. Karena di sana di dalam HIMA itu Anda belajar kreativitas dan problem solving. Nah, hati-hati juga kita melakukan ya, mengolah informasi yang diterima ya. Belum tentu semua informasi yang problem itu adalah masalah, belum tentu. Bisa jadi juga itu bukan masalah ya. Bisa jadi. Lalu menguasai literasi digital dan teknologi ya. Tadi sudah saya sampaikan ya di slide yang pertama ya. Oke, ini kayaknya bisa dilewat. Nah, yang paling penting juga ini menyiapkan diri memasuki dunia kerja. Jadi sekarang latihan bikin CV dan portofolio, gitu kan? Apa gampang Pak? Di internet banyak. Iya gampang. Masalahnya nanti portofolionya apa isinya di CV Anda, ya. Jadi kenapa tadi saya tekankan ikut pelatihan, ikut seminar, ikut macam-macam gitu ya, untuk ngisi portofolio ini. Makin berderet itu ya, misalnya sampai 200 halaman ya CV Anda ya, saking banyaknya pengalaman Anda gitu. Wah, itu kan keren. Gitu ya, orang akan jadi banyak pertimbangan untuk menerima Anda. Lalu latihan wawancara dan public speaking. Ya, ini untuk masih semester akhir sih ya, latihan wawancara public speaking. Tapi dari awal juga nggak ada salahnya Anda latihan wawancara gitu ya. Nanti kalau ada kesempatan untuk ikut magang kan harus diwawancara juga. Nah, lalu ikut career center ya. Nah, salah satunya ikutlah di kegiatan di kami itu namanya pusat pengembangan karir ya. Boleh kok kalau teman-teman mahasiswa mau gabung, kita
e-commerce ya kan, karena banyak event-event sebenarnya yang melibatkan mahasiswa gitu ya. Lalu siapkan rencana karir alternatif. Apa itu karir alternatif? Karirnya itu ada kalau enggak jadi A jadi B gitu. Jadi pengalaman pribadi, saya niatnya dulu nggak jadi dosen teman-teman ya, niat saya itu jadi TLD. Apa itu TLD? Tenaga lapangan Dikmas. Kalau sekarang itu P3K. Cita-cita saya cuma jadi itu waktu lulus, waktu kuliah ya. Pengen jadi apa? Saya pengen jadi P3K gitu ya. Waktu itu di Penma. Pas saya lulus TLD-nya dibubarin kan. Akhirnya apa? Akhirnya ya ada pekerjaan lain, gabung di Human Capital Development, dan akhirnya juga karena tadi saya aktif tuh di sekolah di kampus, suka ikut bantu-bantu dosen ya, meneliti, pengabdian. Akhirnya sekarang gabung di Prodi Pendidikan Masyarakat. Nah, kesimpulannya Anda bisa baca sendiri ya. Kesimpulannya ada berapa itu ya? 5 ya. Kesimpulannya Anda bisa menerai karir dengan merencanakan, punya kompetensi, punya jaringan, dan literasi digital dan kesiapan kerja. Oke, masih kalau apa-apa iya gitu, rapat iya, diminta tolong ini iya gitu. Terus kalau ada konflik gitu ya, misalnya nggak mau menghadapi tapi menghindar, misalnya kayak di chat nggak dibales gitu ya berhari-hari. Kemudian kalau ada mau ngeliat orangnya gitu ya, kalau dari jauh dia melipir gitu ya misalnya. Nah, ini adalah bentuk dari respon. Atau misalnya sensor diri ya. Sensor diri itu seringkali kalau dalam Indonesia tuh apa-apa minta maaf, apa-apa minta maaf gitu. Padahal benar-benar yang salah ya. Nah, jadi ini perlu gitu ya kita melihat respon-respon kita. Ada juga misalnya orang itu yang baik banget sama orang lain tapi buruk banget sama diri dia sendiri ya. Kalau ngasih barang sama orang lain bagus, kalau buat dirinya jelek gitu ya. Kalau ngomong sama orang baik banget gitu, tapi kalau ngomong sama dirinya jelek gitu ya. Nah, ini adalah respon. Nah, memahami respon ini akan membantu mengetahui modus reaksi emosi, membantu kita menyadari kebiasaan terhadap emosi. Nah, kebiasaan terhadap emosi itu akan membantu kita mengelola emosi dengan tepat. Misalnya, kalau emosi kita fight gitu ya, misalnya kalau respon emosi kita adalah yang hyper arousal ya, misalnya kayak fight, flight gitu ya, maka mengelola emosi itu perlu teknik-teknik yang membantu kita calm. Tapi kalau misalnya respon kita itu hyper arousal ya, yang rendah gitu ya, misalnya seperti freeze respon, fawn respon, maka bukan kalem justru gitu ya, bukan bikin kalem tapi dibikin berdaya gitu ya. Jadi misalnya belajar bagaimana terbuka, belajar bagaimana mengungkapkan kebutuhan, belajar bagaimana bilang enggak gitu ya sama teman. Nah, itu adalah bagaimana cara kita merespon emosi banget, merespon emosi kita. Jadi penting buat kita untuk saya itu punya kebiasaan hyper arousal atau hypoarousal gitu. Nah, itu baru kemudian nanti kita akan belajar mengenai teknik-tekniknya. Nah, hal yang juga penting dalam kaitannya dengan emosi adalah kita memahami jendela toleransi ya. Jadi artinya gini, jendela toleransi itu adalah tempat di mana kita bisa berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, kita harus melihat mengetahui di mana jendela atas kita dan jendela bawah kita. Jadi kayak apa hal-hal yang akan membuat kita tidak bisa berfungsi secara normal ya. Misalnya seperti tadi, hal apa yang membuat kita misalnya ke-trigger untuk menjadi hyper arousal. Itu perlu kita sadari itu. Misalnya, apakah kalau saya nggak didengarkan saya jadi hyperarousal, misalkan saya jadi marah, saya jadi kesal gitu. Atau misalnya hypoarousal, apa hal-hal yang membuat saya hypoarousal, yang membuat saya ngeblank gitu ya. Misalnya kalau saya misalnya dituduh sesuatu, kalau saya diminta pertanggungjawaban gitu misalnya, mungkin saya akan mengalami hypoarousal. Nah, jadi penting buat kita untuk memahami jendela toleransi kita. Nah, jendela toleransi ini perlu kita perluas. Jadi kalau kita misalnya biasanya ke-trigger sama orang
latihan teknik-teknik yang membantu kita untuk mengelola emosi di saat kita menghadapi orang-orang seperti itu. Begitu juga misalnya kalau misalnya kita berhadapan dengan orang-orang yang membuat kita ngeblank atau nge-freeze misalnya, maka kita perlu belajar untuk bagaimana berkata tidak, mengemukakan kebutuhan kita sehingga jendela toleransi kita itu lebih tinggi. Jadi walaupun misalnya orang mengatakan hal yang buruk mengenai kita, tapi kalau kita bisa mengelola emosi, maka saya punya jendela toleransi emosi yang lebih tinggi sehingga saya bisa berfungsi dengan baik, ya. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, tapi saya juga diminta untuk menyampaikan mengenai UPT-LBK ya. Nah, saya akan share sedikit ya mengenai UPT-LBK. Nah, jadi bagaimana nih cara kalian untuk punya tampilan ya, yang tadi saya ceritakan itu ya. Secara teknis sayangnya kita nggak bisa membahas ini gitu. Nah, tapi ada satu lembaga di universitas kita, namanya adalah PLPBKUNJ. Ini kalian bisa aksesnya, ada Instagramnya ini ya, Pusat Layanan Psikologi dan Bimbingan Konseling UNJ. Di sini kalian bisa dapat beragam layanan ya, untuk mahasiswa itu gratis ya. Jadi misalnya kalian bisa dapat layanan konseling, atau misalnya kalian juga bisa magang sih di situ ya, gitu. Nanti kalau dibuka kesempatan kalian bisa. Kemudian juga ada podcastnya untuk hal-hal berkaitan dengan kesehatan mental. Kemudian juga nanti ada pelatihan nih, misalnya ada workshop career roadmap, kemudian juga ada pembekalan karir, atau juga ada kaitannya ini ya, misalnya kayak teknik ini ya, misalnya menemukan ketenangan. Jadi PLPBK ini banyak melakukan kayak pelatihan diskusi yang membantu untuk kaitannya dengan mengelola emosi. Gimana caranya nih? Nah, atau misalnya kalian mau konseling gitu ya, misalnya kalian bisa daftar layanan konseling, atau misalnya kalau kalian mau tahu kemampuan kalian juga bisa daftar untuk layanan tes psikologi, atau misalnya kalian ingin tahu misalnya mengenai karir gitu ya, kalian udah masuk BK, masuk PKH gitu, masuk MT, itu tuh sebenarnya nanti karirnya gimana sih? Nah, kalian juga bisa mengakses informasi pusat layanan karir ini, dan kalian juga bisa langsung terhubung dengan adminnya melalui WhatsApp. Nah, itu mungkin kira-kira yang bisa saya sampaikan dari